Shalom para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia atau pada saat ini Anda di mana saja berada. Senang sekali dengan berkat Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu pelajaran tentang yang terakhir, Yesus dan umat tebusan. Para pemirsa yang kami kasihi, tentunya kita senang karena hari ini seperti biasa kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Adri Kaunan. Shalom Pak. Shalom, shalom. Gimana sehat Pak? Selalu sehat. Amin. Puji Tuhan. Iya, sebagai ketua ASI, tentunya kita akan berbincang dan pelajari tentang pelajaran firman Tuhan ini. Pak Adi, tanpa terasa sekarang sudah kita memasuki minggu yang ke-12 nih Pak. Atau 1 minggu lagi ke depan kita udah mengakhiri dari tahun ini ya Pak ya. Jadi pelajaran kita yang sangat luar biasa hari ini judulnya yang terakhir, yaitu Yesus dan umat tebusan. Satu kalimat yang sangat luar biasa Pak ya, di mana Yesus dan umat tebusan. Mungkin untuk menanjang pelajaran kita ini, saya akan seperti biasa Pak akan bacakan ayat hafalan kita ya Pak ya. Yang kali ini diambil dari Kisah 3 ayat 19 sampai 21. Bunyinya adalah, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula untuk diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tadi yang menunjang pelajaran kita untuk kali ini, yaitu kalau kita lihat Pak, sejarah pertentangan besar ya Pak ya, yaitu antara yang baik dan yang tidak, yang jahat lah maksudnya Pak ya, telah melewati banyak sekali masa-masa genting. Nah untuk hal ini, namun klimaksnya kita lihat di sini ada di kayu salib ya Pak ya, di mana nubuatan daripada Alkitab menunjukkan bahwa ke sebuah akhir zaman. Nah sesuai dengan judul daripada pelajaran kita kali ini, kira-kira untuk sebagai pembukaannya Pak Adi, apa yang dimaksud atau dengan tunjangan daripada ayat kita? Oke, shalom, selamat ketemu kembali di dalam pelajaran yang baik dan positif ini. Kita melihat bahwa pertanyaan dari Ibu Yuni ini sangat mengarahkan kepada saya dan saudara kepada satu pemikiran. Yang pertama adalah hidup atau mati, life or die. Saya dan saudara tentunya bertanya, kenapa ada orang yang memilih jalan untuk mati? Ada orang yang memilih untuk memperoleh kehidupan. Tentunya ada latar belakang yang luar biasa. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kekuatan Lucifer pada saat dia diciptakan oleh Allah di tempat yang luar biasa sucinya. Namun momen yang positif ini disalahgunakan oleh Lucifer sehingga dengan kuasa Allah yang luar biasa dapat mengusir dia dari tempat yang kudus ini. Pelajaran kita saat ini adalah menekankan kepada eskatologi. Artinya bahwa peristiwa-peristiwa ending atau akhir zaman, di mana tidak ada dua orang yang bersaing dan dua-duanya memperoleh kemenangan. Itulah sebabnya ayat dalam buku Kisah 3 ayat 19 sampai 21 menekankan kepada Kristus. Artinya bahwa Kristus adalah Raja, Kristus adalah pemimpin kita, dan Kristus sudah mengalahkan kuasa atau power dari Lucifer melalui kematiannya di kayu salib. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan bahwa ada recovery, pemulihan segala sesuatu. Artinya bahwa kuasa Allah melalui Yesus Kristus dapat melakukan sesuatu hal yang melalui kemampuan manusia. Dengan demikian, kuasa inilah yang sanggup mengalahkan kuasa Lucifer. Baik, Pak Adri, dalam pelajaran pekan ini kita akan pelajari 3 hal ya Pak ya, yaitu peristiwa khusus dalam periode akhir ini yang memiliki dampak rohani yang sangat luar biasa, yang besar ya Pak ya. Itu pelayanan dalam bait suci surgawi, kemudian kedatangan Kristus yang kedua kali, dan kebangkitan orang-orang yang meninggal dalam iman yang besar. Mungkin kita akan diawali dulu yaitu dengan bait suci surgawi yang pertama. Ya, mungkin Pak Adri bisa jelaskan
bagaimana dari bait suci surgawi untuk bagian yang pertama ini, Kak. Akan kita bagi dua ya, Pak ya. Bagian pertama dan yang kedua. Oke. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Yuni? Karena pertanyaan ini secara manusia tidak dapat kita jawab. Itulah sebabnya kita memiliki apa yang disebut dengan Alkitab. Dan Alkitab ini akan merombak mindset saya dan saudara dengan beberapa pemahaman yang sederhana tentang baik suci surgawi. Kita dasari di dalam buku Ibrani 8 ayat 2. Ada tempat suci di surga, baik suci sejati yang dibangun oleh Tuhan dan bukan manusia. Ingat, garis bawahi bahwa baik suci ini adalah satu fondasi bagi cara berpikir kita bahwa ini diciptakan oleh Allah. Mari kita baca beberapa referensi mengatakan bahwa baik suci surga adalah tempat utama Allah. Yesus sebagai imam besar melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi apa yang saya katakan tadi ada sinkron Ibrani 8 ayat 2. Baik suci menggambarkan 3 fase pelayanan Kristus. Yang pertama adalah korban pengganti, pengantaran keimamatan, penghakiman terakhir. Dan ada satu referensi yang kedua mengatakan dalam buku KSS halaman 96, pekerjaan Kristus sebagai pengantara mengurus segala keperluan kita yang sesungguhnya. Tugas pelayanan Kristus sekarang bertempat di kemah suci yang di sorga, penebus kita. Yesus telah membuka jalan sedemikian rupa sehingga pendosa besar sekalipun yang paling melarat dapat menghampiri Bapa. Inilah Bu pemahaman dari baik suci yang sementara ditanyakan oleh Ibu dan sudah kita bahas berdasarkan beberapa referensi. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai bait suci yang masih bagian-bagian yang pertamanya lah Pak ya. Sekarang apakah masih ada bagian dari bait suci yang kedua? Seperti pelayanan apakah Pak dalam? Oke. Saya tertarik untuk membacakan pelajaran kita pada waktu yang indah ini. Kita lanjutkan. Baik suci duniawi, ingat, pada saat imam sebagai pengantara orang-orang berdosa dan Allah yang kudus, maka baik suci duniawi digambarkan sebagai type, pola atau bayangan dari baik suci surgawi. Dan baik suci surgawi mengajarkan banyak hal tentang baik suci surgawi dipantulkan di dalam type duniawi. Itulah sebabnya pelayanan di baik suci duniawi merupakan cara Allah mengajarkan prinsip-prinsip keselamatan kepada umatnya. Gambaran pelayanan pengantaran bait suci duniawi dilakukan oleh Yesus dalam pelayanan pengantaran di bait suci surgawi. Intinya bahwa setiap korban yang dipersembahkan di dalam bait suci duniawi melambangkan kematian Yesus demi pengampunan dosa. Ingat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sekilas. Jadi Pak ada di sini sebagai bayangan daripada pengorbanan Kristus sendiri. Nah setelah Yesus ini sekarang sudah berkorban untuk kita, apakah peristiwa-peristiwa atau urusan-urusan atau yang harus dilakukan pada zaman dulu itu dihilangkan karena setelah Yesus ini mati untuk menggantikan sebagai perantara orang-orang berdosa ini? Oke, tentu saja ada lanjutannya. Dikatakan bahwa korban-korban di baik suci menggambarkan kebenaran-kebenaran sebagai berikut. Yang pertama, penghakiman Allah atas dosa. Imam itu adalah seorang yang dapat memperantarai antara orang berdosa dengan Allah melalui korban, domba dan sebagainya. Dosa adalah pemberontakan yang berakar pada pertentangan melawan segala yang baik, murni dan benar. Itulah sebabnya di dalam tulisan Rasul Paulus, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Inilah yang menjadi momentum imam yang ada di type Ka'bah duniawi melambangkan apa yang sementara kita bahas. Poin yang kedua, kematian Kristus sebagai pengganti.
Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Poin ketiga, Allah menyediakan korban pendamaian. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, lanjutkan bawah. Peranan imam menarik perhatian atas perlunya pengantaran antara orang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Sambungan dari pelajaran atau pertanyaan tadi, dikatakan bahwa pengantaran itu artinya bahwa imam itu sama dengan Yesus. Itu diperlukan karena apa? Ada kurang lebih 5 bagian. Saya lanjutkan. Pertama, manusia telah sesat seperti domba mengambil jalannya sendiri. Saudara bayangkan, Yesaya 53 ayat 6 bahwa kita tercerai-berai, mengambil jalannya sendiri dan kita tidak tahu untuk kembali. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita harus membutuhkan seorang pengantara. Yang kedua, manusia diselamatkan hanya oleh kasih karunia melalui penebusan Yesus Kristus. Ingat, tidak ada solusi lain di dalam Roma 3 ayat 24 dan 25 selain Yesus Kristus. Yang ketiga, melalui pendamaian darah Kristus, di dalam Dia kita apa? Dibenarkan. Dan dalam keesaan Allah, manusia Kristus Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yang terakhir, manusia boleh datang kepada Bapa melalui Yesus sebagai pengantaran kita. Inilah yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan baik suci surgawi, dihubungkan dengan personality Yesus, didukung oleh ayat yang terakhir, Yesaya 59 ayat 2. Yesus sebagai imam besar bertindak sebagai pengantara dan pendamaian, mengadakan rekonsiliasi antara siapa? Antara dosa dan Allah, karena ada apa? Hasil ciptaannya. Mengadakan rekonsiliasi antara dua kelompok yang berjauhan, yaitu antara Allah dan manusia. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Ingat, di dalam buku Testimonies to Minister halaman 123 dikatakan, saya tertarik dengan Ibu Yuni tadi masalah pembahasan baik suci surgawi dan type baik suci duniawi. Keseluruhan perbaktian bangsa Israel kuno adalah merupakan satu janji dalam contoh dan lambang dari hal Kristus. Pelayanan perbaktian bukanlah hanya sebuah janji, melainkan suatu model yang sesungguhnya yang direncanakan oleh Allah untuk membantu berjuta-juta, bahkan lebih manusia dengan mengangkat apa? Pikiran mereka kepada Kristus. Ingat, Kristus harus menyatakan dirinya sendiri sebagai juru selamat dan pengantara bagi dunia kita. Itu Bu, kelihatan solusi-solusi dan referensi yang bisa kita pecahkan pada momen saat ini. Luar biasa sekali Pak Adi. Amin. Haleluya. Saya tanya lagi karena sudah dengan jelas sekali tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk Pak ke yang kedua ya Pak, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Pak ya. Kalau kita lihat di sini Pak, bagaimanakah Pak penghapusan dosa yang disebutkan di sini? Ya, berhubungan dengan persembahan atau pembersihan maksudnya. Bait suci yang kita pelajari kemarin, yang barusan kita tadi pelajari. Yang barusan saja Pak Adi jelaskan semua itu. Sekarang kira-kira bagaimanakah Pak penghapusan dosa yang disebutkan di sini berhubungan dengan pembersihan bait suci yang kita pelajari? Pelajaran sangat jelas. Dikatakan bahwa tidak ada dua ayat yang bertolak belakang. Tetapi kunci dari pembersihan dosa ini adalah kematian Yesus di kayu salib. Dan pada saat Yesus mati, pelajaran kita Sabat yang lalu, beberapa waktu yang lalu adalah apa? Tirai di Ka'bah terbelah. Dan itu menandakan kepada saya dan kita semua bahwa tidak ada lagi korban-korban yang sama seperti dilakukan oleh bangsa Israel kuno. Karena Yesus sudah menjadi satu profil tolak ukur, di mana pada saat Yesus mati ke salib berakhirlah upacara-upacara yang dilakukan oleh para imam di dalam baik suci
duniawi. Ya. Oke Pak Adi, tadi Yesus sebagai pengantara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa kembali menjadi sebagai citra Allah ya Pak ya. Amin. Nah sekarang apakah dengan kematiannya saja sudah cukup Pak di sini dengan dia menebus umat manusia dari dosa itu? Apakah ada artinya atau sia-sia nggak kalau dengan tidak ada kedatangan yang berikut? Oke. Pelajaran yang kedua yang kita bahas di sini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kelihatan Ibu Yuni mengarah ke situ. Saya ingin membacakan beberapa poin penting, ada 6 poin. Pertama, kedatangan Yesus kedua kali menekankan cara dan hasilnya bukan jam dan waktunya. Ingat, Yesus seringkali mengartikan bahwa kedatangannya itu seperti apa? Pencuri. Nah, inilah Rasul Paulus menjelaskan untuk mendukung akan pemahaman Yesus ini. Pertama, Kristus akan turun dari atas dengan cara yang sesuai dengan janji Yohanes bahwa tiap-tiap mata akan melihat dia. Wahyu 1 ayat 7. Bukan saja orang yang menusuk perut Yesus, tetapi semua manusia hasil ciptaannya pada saat Yesus datang kedua kali. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan mereka akan melihat Yesus pada saat second coming. Yang kedua, Ia akan memakai suara dan sangkakala untuk mengumumkan kedatangannya dan untuk membangunkan orang-orang mati. Yang berikut, Allah Bapa dan malaikat suci akan menyertainya. Yang keempat, wajahnya bagaikan lidah api bagi orang jahat. Dan yang kelima, waktunya akan seperti pencuri yang tadi Ibu Yuni sudah tekankan pada waktu apa? Siang? Tidak, waktu malam. Yang terakhir, orang benar yang hidup akan dikumpulkan dengan orang benar yang dibangkitkan di awan-awan dan diantarkan bala tentara sorga ke dalam kota suci. Inilah yang luar biasa tentang kedatangan atau momen-momen yang luar biasa tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan luar biasa Pak Adi. Tadi sudah dijelaskan dengan 6 peristiwa yang sangat luar biasa. Kemudian ini sudah di dalam firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Amin. Jadi tidak mengecohkan kita bagaimana pada waktu kedatangan Yesus ini terjadi ya Pak ya. Baik Pak Adi, pelajaran kita di hari yang berikut ini akan lebih luar biasa lagi, lebih dalam lagi untuk hari ini juga khususnya. Tapi kita akan teruskan nanti ya Pak ya. Pelajaran kita ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita ini. Shalom, pemirsa. Sekali lagi kami mengingatkan, jangan lupa jikalau tema tahun ini umat Advent sedunia diharapkan mengalami kebangunan atau dibangunkan oleh firman Tuhan, revived by His Word. Baca Alkitabmu satu pasal satu hari bersama dengan keluarga. Ingat, inilah yang membedakan program bacaan Alkitab Follow the Bible dengan Revived by His Word. Kalau program Follow the Bible itu adalah bacaan Alkitab pribadi, sementara program bacaan Alkitab Revived by His Word adalah membaca Alkitab satu pasal setiap hari dan didiskusikan bersama keluarga. Pimpinan kita dari GC mengajak kita untuk membaca Alkitab bersama-sama mulai bulan April kemarin tahun ini, sehingga dalam 3 tahun, karena satu pasal satu hari, sampai tahun 2015 nanti, saudara dan saya bersama umat Advent sedunia telah menyelesaikan bacaan Alkitab bersama sepanjang 3 tahun. Mari kita baca, mari kita diskusikan, mari kita pelajari, mari kita gali bacaan Alkitab kita sesuai dengan program Revived by His Word. Tuhan memberkati. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kembali kita bertemu untuk meneruskan pelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa Pak Adri, kita di sini akan meneruskan pelajaran kita ini
yaitu kalau tadi sudah dikatakan tentang kedatangan yang kedua kali. Ya. Tentu dalam menata kedatangan kedua kali ini kita tentu ada penantian ya Pak ya, penantian kedatangannya ini. Seperti yang kita tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Kira-kira Pak, apakah pekabarannya di sini? Dan mengapa Pak begitu relevan kepada kita saat ini? Dan bagaimanakah kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, itu adalah kata berjaga-jaga. Yesus juga sudah katakan di dalam buku Matius 16 ayat 1-4. Saya bacakan ya Bu Yuni, dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara dan saudari para pemirsa yang ada di tanah air, ada beberapa konsep yang Yesus ingin explain, describe, jelaskan kepada kita semua sehubungan dengan menantikan kedatangannya. Tadi saya sudah katakan bahwa Yesus akan datang seperti apa? Pencuri di malam hari. Tetapi dikatakan di sini ada beberapa profile positive words, kata-kata ajaib. Pertama, kita harus apa? Waspada. Waspada, waspada. Ini berhubungan dengan sesuatu interaksi dengan benda atau orang. Yang kedua adalah kita perlu berhati-hati. Harus bijaksana, rendah hati saat kita berusaha menghubungkan ayat tadi dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya bahwa kita harus lebih setia untuk membaca, merenungkan, mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita lebih banyak berada di jalur kebenaran yang ditekankan oleh Alkitab, sehingga bila mana Yesus datang, kita siap sedia untuk menyongsong kedatangannya. Ingat, orang-orang Saduki, orang Farisi bukan tidak siap, tetapi mereka mencoba mengalihkan ayat-ayat tadi, ucapan-ucapan firman Allah untuk menguatkan mereka bahwa ini adalah hal yang sepele. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka jumpai itu adalah Sang Juru Selamat. Saya dan saudara para pemirsa yang ada saat ini bersyukur karena kita diberikan satu momen yang luar biasa pada jam yang indah ini untuk mewanti-wanti bahwa kita masih ada opportunity, masih ada kesempatan untuk merubah haluan pemikiran kita dan mengikuti apa yang Yesus katakan. Are you ready? Persiapan harus strong, harus luar biasa dan berserah kepada kuasa Roh Kudus. Pak Adi, kalau dikatakan kami waspada, waspada, waspada ya. Amin. Kadang-kadang kita masih hidup dalam dunia ini. Amin. Kadang-kadang kewaspadaan itu lupa dengan kesibukan kita sendiri, Amin. Pak ya. Haleluya. Nah, jadi gimana Pak? Kira-kira kita membuat keseimbangan yang sementara waktu kita hidup dalam mengantisipasi kedatangannya ini ya Pak ya. Karena pada saat yang sama kita menahan diri dari melihat setiap pokok berita yang sebagai tanda-tanda akhir zaman. Jadi bagaimanakah kita Pak dapat menghindari rasa puas di atas sisi dan fanatisme di sisi lain? Oke, saya tertarik untuk membaca satu buku motivasi. Dikatakan ada berapa poin. Yang pertama adalah formula pertama adalah obey God. Menurut kepada Allah. Saudara sudah tahu itu? Berdoa, membaca firman, dan selalu merenungkan kasih Allah. Yang kedua, intimacy with God. Artinya selalu melakukan satu komunikasi dengan Allah setiap saat. Yang terakhir dikatakan, kosongkan gelas kita dari zero to hero, bukan dari hero to zero. Artinya bahwa bila mana kita mengosongkan kehidupan kita yang lama, kita isi dengan kuasa Roh Kudus, maka pemahaman kita tentang pelajaran ini sangat simplify, sangat mudah sekali.
Inilah pemahaman-pemahaman yang sederhana yang bisa menjadi bagian saudara sehubungan dengan pertanyaan Ibu Yuni yang luar biasa tadi. Pak Adi, tadi kita sudah berbicara bagaimana kedatangannya, bagaimana kita sikap kita untuk menantikan kedatangannya. Ya. Kita sekarang beralih nih Pak Adi, soal kematian dan kebangkitan. Amin. Ya, Pak, ya. Dalam perjanjian baru, yaitu salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah kebangkitan orang-orang yang mati Amen. dalam iman kepadanya. Haleluya. Jadi bahkan bagi kebanyakan orang percaya Pak, itu adalah bagian yang paling penting dari kedatangannya yang kedua. Ya. Karena sebagian besar dari pengikut Kristus berada di dalam kubur ketika dia mungkin datang kembali. Ya. Jadi pandangan Pak Adi tentang kematian dan kebangkitannya ini dalam pelajaran kita. Oke, amin. Pemahaman kita tentang penjabaran dari pertanyaan Ibu Yuni sangat sederhana karena kita mempelajari Alkitab yang luar biasa ini. Kebangkitan atau kematian dan kebangkitan. Saya catat beberapa poin yang penting. Kebangkitan dari kubur akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tubuh akan dipulihkan untuk hidup kembali dan itu nyata dan telah dibuktikan dalam kepastian kebangkitannya. Ingat prosesnya sebagai berikut. Sementara Kristus turun dari sorga, kebangkitan mereka yang mati dalam Kristus akan terjadi. Jelas ayat ini. Yang kedua, saat yang bersamaan dengan kebangkitan orang yang mati dalam Kristus, maka orang yang percaya yang masih hidup akan diubahkan ke dalam tubuh yang baka. Kata baka ini kadang-kadang sulit diprediksi. Tetapi inilah keajaiban Allah yang luar biasa. Tubuh yang baka, kekal abadi. Yang ketiga, proses peristiwa pengubahan tubuh yang fana menjadi baka berlangsung dengan waktu yang singkat. Artinya, dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Sudah buka mata. Wih, luar biasa Ibu Yuni atau para pemirsa yang setia pada Tuhan. Yang keempat, baik orang percaya yang bangkit maupun yang diubahkan akan terangkat bersama-sama untuk menyongsong Kristus di angkasa, di awan-awan. Yang terakhir Ibu Yuni, mereka akan dipersatukan dengan Kristus secara nyata dan akan dipertemukan dengan anggota-anggota keluarga yang sudah mendahului mereka. Yang berikut dikatakan, segala kesusahan, saudara ingat apa yang sudah derita pada saat saudara berada di dunia ini akan diangkat dari mereka dan mereka akan dibebaskan dari segala penganiayaan dan penindasan dari seluruh dunia dosa dan penindasan. Yang ketujuh, kedatangan Yesus yang kedua kali membebaskan umat percaya dari murka yang akan datang, yaitu apa? Kesengsaraan yang besar. Artinya bahwa bila mana kita tidak mengikuti Yesus, maka kita akan dibalik di pihak Lucifer. Neraka menjadi bagian kita. Yang ke-8, setiap orang yang gagal menjauhkan diri dari kejahatan dan tidak setia kepada Kristus akan ketinggalan dan akan ditimpa murka Allah yang akan datang. Buka kurung tutup kurung, kebinasaan. Itulah sebabnya seorang penulis yang namanya Derek M. Murray dalam bukunya Death and Beyond halaman 1920, Ibu Yuni, saya akan bacakan. Untuk membuktikan kata-katanya, ia meletakkan hidupnya dan ia bangkit pada hari yang ketiga, bukan hari Sabat, ingat, dari antara orang-orang mati. Paulus berkata, kebangkitan kekasih-kekasihmu pasti seperti pastinya kebangkitan Kristus. Sangat sedih. Istri, anak, opa dan sebagainya. Harapanmu dan harapan saya. Harapan para pemirsa dan harapan Ibu Yuni untuk dibangkitkan dari antara orang-orang mati bergantung segenapnya pada fakta yang tak dapat disangkal bahwa Yesus telah menaklukkan maut. Yesus telah menaklukkan maut. Itu ini pelajaran yang luar biasa. Haleluya. Sudah jelaskan dari awal. Iya. Yesus dan umat tebusan yang sangat luar biasa Pak ya, sampai berakhir dengan bagaimana kedatangannya, bagaimana kita tahu pengharapan kita yang terpenuhi kepada Yesus ya Pak ya. Biarlah kita boleh diselamatkan bersama-sama dengan Dia dan pada waktu Dia datangnya kedua kali kita boleh sempurnakan dan bersama-sama dengan Dia di surga. Pak Adi, mungkin kita boleh ringkasan untuk pelajaran kita hari ini. Ringkasan pelajaran kita.
Yesus dengan tebusan umat. Oke, shalom para pemirsa yang ada di tanah air ataupun di mana saudara berada. Kesimpulan dari pelajaran kita yang ke-12 ini, artinya yang pertama, setelah menebus umat yang dikasihinya di kayu salib, Kristus berdoa atas nama mereka sebagai imam besar surgawi mereka. Amin. Dia membersihkan baik suci surgawi dan dia membersihkan baik suci surgawi dan kembali untuk membawa umatnya tinggal bersamanya. Berikut, kedatangan Kristus kedua kali bukanlah sebuah dongeng. Ingat, kedatangan Yesus kedua kali adalah actual, tapi kenyataan. Saya balikan ya. Tanpa itu iman kita pada Kristus sia-sia. Suatu ketetapan hati, penyangkalan diri, dan usaha yang suci diperlukan bagi pekerjaan apa? Persiapan. Hanya oleh usaha yang sungguh-sungguh, penuh tekad dan iman dalam kebaikan Kristus, kita dapat menang dalam memperoleh apa? Sorga. Waktu kita bagi pekerjaan itu singkat. Kristus segera datang untuk kedua kalinya. Dalam buku Youth Instructor 24 Mei 1900. Dan yang terakhir, seorang penulis yang terkenal, Ellen G. White, dalam buku Signs of the Times halaman 22 tahun 1889 mengatakan, pekerjaan kita adalah menjunjung hukum Allah, karena Kristus telah berkata, diberkatilah mereka yang menuruti perintahnya, supaya mereka memiliki hak untuk mendapatkan pohon kehidupan dan dapat masuk pintu gerbang kota itu. Saudara pemirsa, baik itu pemimpin gereja, baik itu diakon, baik itu pendeta, mari kita lakukan pekerjaan Allah untuk menjunjung hukum Allah, karena tidak lama lagi Yesus akan datang segera. Akhirnya, selamat hari Natal. Tuhan memberkati saya dan kita semua. Haleluya, amin. Baik para pemirsa, kita sudah mempelajari pelajaran firman Tuhan kita yang berjudul Yesus dan Umat Tebusan. Haleluya. Yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, biarlah kita juga menjadi bahagian dari umat tebusan ini. Amin. Tentu para pemirsa, kita senang karena para pemirsa mungkin sekarang sedang merayakan hari Natal. Kita bersama-sama mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tanpa terasa, beberapa hari lagi kita akan menutup tahun ini tentunya. Tapi kita masih akan bertemu pada hari yang berikut nanti, yaitu mempelajari pelajaran yang terakhir di tahun ini. Amen. Saya harap para pemirsa akan mengikutinya dan kita akan bersama-sama mempelajarinya lebih dalam lagi. Baik para pemirsa, sekali lagi kita akan bertemu pada hari yang berikut dengan judul yang berbeda di akhir tahun ini. Amen. Dengan narasumber tentu yang sama, itu Bapak Adi Kaunang. Pak Adi, tapi sebelum kita meninggalkan acara ini, biarlah kita boleh mendoakan para pemirsa yang senantiasa setia melihat acara kita ini, dan biarlah kita mendoakan pemerintahan kita juga. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih pelajaran yang indah dan baik pada saat ini menggambarkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Allah melalui Dewan Musyawarah Sorga sudah mengirimkan Yesus Kristus dan sudah mati di atas kayu salib. Ya Bapa, berkati para pemirsa yang sudah dan sementara mendengarkan kabar baik ini untuk waspada, meneliti, dan rendah hati untuk mau menerima kabar baik ini, karena satu kali kelak Yesus akan datang dan membawa setiap orang yang percaya akan nama Yesus. Tuhan berkati akan pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hikmat akal budi menjadi bagian mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.